Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Kelvin dengan NIM 05081919355. Prodi Manajemen dengan mata kuliah Pancasila UPBJJ Makassar. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahap panjang yang melibatkan pemikiran, pendapat, dan kesepakatan para pendiri bangsa. 3 momen penting yang menjadi tonggak sejarah lahirnya Pancasila adalah sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan dasar negara oleh PPKI. Sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dalam sidang pertamanya yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Para tokoh bangsa menyampaikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh utama yang mengemukakan pandangan mereka ialah Muhammad Yamin yang menekankan pentingnya persatuan dan kebangsaan, Profesor Dr. Suepomo yang mengusulkan konsep negara integralistis, Insinyur Soekarno yang pada 1 Juni 1945 memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara yang berisi 5 sila: kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Gagasan Soekarno kemudian menjadi titik awal perumusan dasar negara Indonesia. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih konkret. Hasil kerja panitia ini adalah Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menunjukkan upaya kompromi antar kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Namun, demi menjaga persatuan nasional dan menghormati keberagaman keyakinan, tujuan kata tersebut kemudian dihapus dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan dari Piagam Jakarta menjadi rumusan final Pancasila mencerminkan semangat persatuan dan toleransi antar agama yang menjadi fondasi kehidupan bangsa hingga kini. Nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila tersebut tampak jelas nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Yang pertama, nilai persatuan dan kebangsaan terlihat dari semangat para tokoh untuk mencari titik temu demi keutuhan bangsa. Yang kedua, toleransi dan gotong royong tercermin dari kesediaan menghapus tujuan kata dalam Piagam Jakarta demi kepentingan bersama. Ketiga, nilai demokrasi dan musyawarah tampak dalam proses sidang dan perumusan yang dilakukan melalui diskusi bersama, bukan paksaan. Dan yang keempat, nilai keadilan dan kemanusiaan menjadi dasar agar setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang. Sebagai generasi muda, saya merasa bahwa proses lahirnya Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dalam perbedaan. Para pendiri bangsa rela mengesampingkan kepentingan golongan demi kepentingan nasional. Nilai ini sangat relevan untuk diterapkan saat ini, terutama di tengah maraknya polarisasi dan perbedaan pandangan di masyarakat. Bagi generasi muda, semangat musyawarah, toleransi, dan gotong royong perlu terus dihidupkan
baik dalam kehidupan sosial maupun dalam penggunaan media digital. Pancasila bukan sekedar simbol tetapi pedoman hidup yang mengajarkan kita untuk berpikir kritis, bertindak adil, dan menjaga harmoni dalam keberagaman. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI menunjukkan bahwa dasar negara kita dibangun atas dasar kebersamaan, toleransi, dan semangat nasionalisme. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan hingga kini sebagai pedoman hidup bangsa dalam menghadapi tantangan zaman dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.